Ya, welcome back to TechSavvy Indonesia. Hari ini kita akan membuka produk Samsung terbaru, yaitu Galaxy A52s 5G, yang dimana yang saya dapat nih warnanya awesome violet alias ungu muda seperti lavender ya. Kita akan langsung buka aja pakai ini. Sebentar. Wah, lumayan susah juga dibukanya. Masih segel banget ya. Barangnya baru saya dapat kemarin, jadi saya PO di situsnya Samsung dan baru datang kemarin. Lumayan lama ya, PO nya saya ada semingguan. Nanti Lazada mungkin lebih cepat. Ya, ini dalamnya masih segel juga ya. Kita buka dulu. Iya, dan inilah handphonenya, warnanya ungu ya, lavender. Di dalamnya ada charger aja sih, nggak ada isi lagi. Lalu ada kitab-kitab sepertinya. SIM ejector, buku-buku, tidak ada case ya. Charger standar Samsung ini yang biasa digunakan di HP mid to low end nya ya, biasanya 15 watt fast charger. Dan udah itu aja, ini handphonenya. Kita akan buka aja. Kita buka dari belakang biasanya kalau Samsung. Ya, teksturnya nih polikarbonat ya, polikarbonat dengan doff ya. Untuk sampingnya sendiri metal apa plastik nih? Rasanya sih ringan ya, jadi mungkin kayaknya plastik. Kita coba nyalain dulu. Ya, sambil kita tungguin, kita rapiin dulu ini. Ya, ini kita skip aja ya. Ya, kita sudah ada di home screen-nya nih untuk A52s ya. Tampilannya seperti ini, biasa standar khas Samsung One UI. Untuk versinya dia pakai apa nih? Sebentar. Dia pakai Android version 11 ya, One UI 3.1. Sebenarnya nggak beda jauh ya dengan One UI yang versi sebelumnya, tampilannya masih sama aja kayak gitu. Untuk review lebih detailnya nanti saya akan coba pakai dulu selama beberapa hari untuk bisa mereview lebih detail masalah kamera dan game dan sebagainya ya. Saya akan fokus untuk kemampuan gamingnya karena ini Snapdragon 778 versi baru, katanya powerful ya. Jadi kita akan nanti mencoba beberapa game berat di handphone ini. Oke, video ini dibuat setelah 2 minggu dari video unboxing itu ya. Saya udah pakai ini handphone A52s 5G selama kurang lebih 2 minggu, dan ada beberapa hal yang saya temukan di pemakaian saya ya. Saya nggak akan nge-review detail-detail banget ya tentang handphone ini karena udah banyak diulas review lain, dan mereka sudah menyebutkan bahwa handphone ini tuh perfect banget lah istilahnya untuk di kelas mid-range. Tapi ada beberapa catatan yang saya harus sampaikan karena ada beberapa hal yang saya kurang suka dari handphone ini ya. Setelah saya pakai 2 minggu ini, saya nemuin banyak hal juga yang membuat handphone ini tuh nggak sesempurna itu banget lah sebenarnya. Penasaran apa aja? Kita ikutin aja videonya. Check it out. Oke, kita mulai dari hal pertama yang saya kurang suka tentang handphone ini adalah chargernya ya. Charger bawaannya itu dia dikasih charger 15 watt adaptive fast charging seperti ini ya, yang sudah digunakan Samsung sejak 2016 kalau nggak salah ya. Sejak 2016 seri S6 itu udah pakai ginian ya. Dan
ini tuh ngecasnya lemot banget ya untuk ukuran baterainya yang 4500 mAh itu lama banget, 2 jam lebih baru bisa full. Nah ini sangat tidak praktis ya, apalagi kalau saya menggunakan handphone ini ya, itu nggak pernah bisa tahan dari pagi sampai saya mau tidur gitu loh baru ngecas lagi. Tapi biasanya itu kalau kita lagi pakai buat bener-bener ada ngegamenya, ada buat bikin konten, lalu kita pakai buat sosmed, ngolah marketplace, itu biasanya sekitar sorean jam 5-an itu udah lowbat. Nah, dan ngecasnya itu lama ya. Ini saya catatan menggunakan 120 Hz ya, displaynya saya on. Kalau misalnya saya off sih bisa sampai malam ya. Nah, charger bawahnya ini lama banget, ngecasnya 2 jam lebih. Dan yang saya kurang suka lagi kabel charger bawaannya nih. Kabel charger bawahnya tuh, kalau dulu saya pernah punya A9 2018 sama chargernya kayak gini juga, lalu S6 Edge itu juga sama, chargernya tuh kabelnya lebih enak. Nah yang kali ini nih nggak tahu kenapa beda, kualitasnya agak kaku ya, ini tuh kasar banget nih, beda dengan yang dulu. Untuk handphone harga 6,5 jutaan dikasih fast charging yang cuma 15 watt dan kualitasnya kayak gini, saya sih kurang suka ya. Harusnya bisa dikasih yang lebih baik lah. Bahkan di kompetitor lain udah ngasih 30 watt, 22,5 watt. Saya sebelumnya pakai Huawei P40 itu ngecas ngebut istilahnya. Nah kalau yang ini waduh 2 jam lebih. Jadi kalau pastikan Anda kalau ngecas itu malam itu ngecas full. Nah kalau siang tengah hari kita butuh ngecas tuh lama dia, jadi agak merepotkan juga buat yang suka mobilitasnya tinggi. Kecuali Anda beli chargernya, karena sebenarnya handphonenya ini bisa sampai 25 watt, tapi si Samsung ini ngasihnya cuma 15 watt adaptive fast charging yang nggak cepet. Nah kalau yang beli third party ya, ini saya beli third party mereknya Vivan ya, ini bisa support sampai 25 watt ya. Tapi kalau Anda beli adaptornya doang, Anda pakai kabel ini tetap nggak bisa, alias tetap 15 watt. Anda mau nggak mau harus beli USB-C to C ya. Jadi kabelnya tuh kayak gini nih, C ke C. Nah ini baru bisa dipakai, karena ini pakainya power delivery si Samsung itu. Jadi nggak bisa pakai yang USB A ke C, ini nggak bisa. Pakainya harus yang C ke C. Nah kalau dipakai yang C, dia barulah keluar. Nah ini bedanya di sini guys. Kalau misalnya kan kita pakai yang ini, biarpun ini udah pakai yang 25 watt nih, tetap dia nggak akan bisa. Sebentar, kebalik. Nah ini saya kasih contoh ya, saya mau cas nih. Perbedaannya itu di sini. Ya, nah keluarnya itu kalau Anda 15 watt, dia keluarnya cuman fast charging dari tulisannya ya. Nah kalau kita pakai yang C2C ya, kita pakai yang C2C, batoknya sama yang si Vivan tadi, cuman kita ganti kabelnya aja ya. Ya kita ganti nih kabelnya pakai yang C2C. Nah dia keluarnya super fast charging. Kalau yang tadi fast charging ya, kalau yang ini super fast charging. Jadi kalau Anda mau beli charger tambahan ya, charger sendiri di luar yang aslinya ini ya, Anda harus beli yang include sama kabel C2C-nya, karena bawaan dari dia ini kan A ke C ya. Jadi kalau Anda beli cuman adaptornya doang ya tetap nggak bisa dipakai 25 wattnya, dapatnya 15 watt doang. Jadi mesti beli kabelnya juga yang C ke C. Atau kalau misalkan beli yang punya ori Samsungnya, itu harganya lumayan mahal guys ya. Di Erafone itu 200.000 lebih yang C ke C, yang bawaan dari Samsung, dipakai di seri-seri atasnya Samsung ya. Bahkan sebenarnya udah dari dulu sih, dari generasinya A80 juga udah pakai 25 watt C ke C itu. Nah saya entah kenapa ini dengan harga 6,5 juta ya harga resminya, kecuali PO 6 juta dikasih cuman yang 15 watt. Menurut saya sih ini nilai minusnya. Nah lalu nilai minus yang kedua nih menurut saya ya, desainnya sama persis sama A52, nggak ada yang dibuang, plug sama. Bahkan saya beli case nih, ini punya A52 nih, sama plug, nggak ada yang beda, bisa dipakai juga di sini. Jadi seolah-olah Anda beli A52s dengan harga yang lebih mahal, itu nggak ada bedanya kalau orang lihat dengan
pakai A52 karena tampilannya sama aja gitu loh. Yang membedakan cuma warnanya. Nah, ini warna ungu tuh nggak ada kalau nggak salah di A52 biasa ya. Ini yang di A52s ada. Nah, jadi menurut saya entah ini terlalu malas ngedesain atau gimana, desainnya ini nggak ada perubahan sama sekali. Dan untuk harga 6,5 juta ya jujur ini kurang elegan menurut saya karena plastik, lalu juga ininya frame-nya juga plastik juga, kesan mewahnya tuh kurang gitu loh. Bahkan handphone Tiongkok aja yang 5 jutaan tuh tampilannya lebih mewah dari ini gitu ya. Jadi di sini Samsung memang meningkatkan speknya ya. Jadi kalau kita mungkin 6,5 jutaan di beberapa tahun yang lalu di handphone Samsung yang mungkin dapatnya speknya mungkin tidak seganas ini, tapi dapat kualitas barang yang lebih kelihatan mahal, lebih bagus. Nah, ini diturunkan untuk mengorbankan demi speknya ya, karena dia udah pakai Snapdragon 778 5G ya. Nah, lalu hal selanjutnya yang saya kurang suka lagi adalah untuk harga 6,5 jutaan ya. Ini kualitas kamera depannya menurut saya sih agak kurang tajam ya, dan walaupun beautify-nya kita off-in, ini beautify misalnya kita off nih, kita off kan ya, off, ini tetap hasil muka orang itu apa ya, kurang natural gitu loh. Dan bahkan masih ada ya seperti kita dipoles gitu loh, jadi kayak halus muka orang tuh kurang tajam. Beda banget kalau saya misalnya selfie pakai Huawei atau pakai iPhone, itu beda hasilnya. Yang di ini kelihatan kayak polesan gitu loh. Nanti hasilnya saya tampilin juga ya. Nah, dan ini ada beberapa isu yang saya temukan ketika main game ya. Padahal Snapdragon 778 5G ini Antutunya 500 ribuan loh. Harusnya powerful banget buat game. Tapi entah kenapa di Mobile Legends kalau saya aktifin highlightnya, lalu saya setting ke grafisnya high, HFR-nya on, itu ini handphone bakal anget, dan kalau udah anget beberapa lama dia akan patah-patah yang frame gitu. Nah, ini settingannya makanya saya turunin ke medium. Karena kalau waktu awal-awal kan saya mentokin ke high. Nah, kalau kita mentokin ke high, HFR-nya on, semuanya HD mode-nya on. Nah, lalu fitur highlight ini ya, nih highlight ini di on. Ini nanti setelah 2 game apalagi ruangannya kita main di ruangan yang tidak ber AC ya. Ketika mulai suhunya naik, mulailah gamenya itu patah-patah jadinya. Nah, ini menurut saya agak lucu ya, masa main di Mobile Legends aja sampai patah-patah padahal Antutunya 500 ribuan. Agak konyol aja menurut saya sih. Entah karena gamenya belum optimize atau memang si Samsung ini di limit gitu kemampuannya, ketika sudah mencapai titik hangat tertentu dia akan ngedropin performanya ya, itu mungkin saya nggak tahu juga ya. Nah, untuk game-game lain saya belum coba ya, saya udah download AOV tapi belum saya mainin ya, karena memang saya pakai baru 2 minggu doang dan memang saya aktifnya main di Mobile Legends ini. Nah, itu isu-isu yang saya temuin ketika highlightnya. Ingat ya, kalau highlightnya di on terus grafiknya kita set di high, HFR-nya on, kita main misalnya di ruangan yang tidak ber-AC, biasanya sekitar 2 game, 3 game itu mulai patah-patah ya, ada isu patah-patah seperti itu. Ya, hal selanjutnya yang saya kurang suka adalah fingerprintnya ya, tuh kadang-kadang kumat, kadang-kadang cepet, kadang-kadang suka nggak kebaca berkali-kali. Peletakan posisinya pun menurut saya agak beda sendiri dengan handphone-handphone lainnya. Kebanyakan biasanya naruh fingerprint sensornya tuh di sekitar sini nih. Nah, ini naruhnya bawah banget, adanya di sini nih. Jadi butuh adaptasi dulu buat yang belum biasa ya. Ini waktu perekaman fingerprintnya juga membutuhkan waktu cukup lama ya. Saya biasanya kalau perekam fingerprint waktu awal-awal itu pasti tinggal tap, dia akan langsung cepat kebaca gitu, langsung cepat 100%. Nah, yang ini tuh lama, berkali-kali gagal lagi, mesti digeser tangannya lagi. Jadi fingerprint sensor in display-nya tuh kalau menurut saya sih kurang maksimal ya, kurang optimal. Ya, itu tadi beberapa isu yang saya kurang suka di A52s 5G ya. Walaupun ada beberapa nilai positif yang saya apresiasi dari si Samsung ini, di antara lain dia bisa menghadirkan chipset yang bagus dengan harga yang masih reasonable lah. Udah 5G juga, lalu speaker stereonya ini enak ya, speaker stereonya cukup kenceng, walaupun kurang ngebass, kalau menurut saya kurang ngebass, tapi cukup kenceng ya, dan kerasa banget suaranya karena ini stereo atas bawah ya. Lalu kameranya juga, untuk kamera belakang saya nggak ada komplain,
bagus untuk harga 6 jutaan, 6,5 jutaan ya kalau harga resminya. Untuk mid range ya ini udah oke lah, kameranya bagus, perekaman videonya juga saya suka warnanya. Ya mungkin tadi yang saya kurang suka itu kamera depannya ya, karena entah kenapa muka orang itu kayak dipoles gitu loh, jadi kayak halus-halus gitu, padahal Beautify-nya sudah di off tapi tetap aja kayak gitu ya. Kalau kita bandingin sama handphone lain itu kelihatan banget ini agak kayak kepoles gitu loh, kurang real gitu, kayak agak ngeblur dikit ya. Buat kamu yang mau review lengkapnya ya, Anda bisa request nanti di komen, mungkin saya bikin review lengkapnya. Kalau enggak ya cukup itu aja, karena soalnya sebenarnya udah banyak banget yang review handphone ini ya, jadi saya cuma jelasin hal-hal yang kurang oke menurut saya. Ini pendapat pribadi ya, jadi mungkin beda dengan pendapat Anda atau pendapat reviewer lain. Nah ini menurut pendapat saya pribadi, hal ini yang kurang saya suka di A52s, karena di yang lain itu pada bahasnya yang bagus-bagusnya semua dan seolah-olah ini handphone perfect banget, padahal menurut saya ada beberapa hal tadi yang menurut saya membuat handphone ini tuh tidak perfect, walaupun memang sangat oke di kelasnya. Itu aja untuk A52s. Sampai ketemu lagi di video-video review kita yang akan datang. Kalau Anda mau review lengkapnya, Anda boleh drop komen. Kalau misalnya banyak nanti saya buatin. Ini saya baru pakai 2 minggu, jadi nggak bisa juga kalau bahas terlalu detail banget ya. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang, dan jangan lupa kamu like dan subscribe ke channel Tech Savvy Indonesia. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu. Bye.